Ya, kita bersyukur siang hari ini masih bisa berkumpul untuk PA bersama-sama. Walaupun hari ini orangnya anak-anaknya cuma 4 orang ya, hanya pembimbing semua. Kita 4 orang, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Kita belajar lagu dulu dari nomor 401, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku, Dia rubahku. Sejak ku terima Dia, tinggal dalam anugerahnya, Yesus merubahku, Dia rubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku, Dia rubahku. Sejak ku terima Dia, tinggal dalam anugerahnya, Yesus merubahku, Dia rubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu nomor 403, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan karena siang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul Tuhan, bersama-sama mengikuti PR remaja di tempat ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan kiranya yang memberkati dari awal hingga akhirnya Tuhan, ketika kami juga nanti mendengarkan firman Tuhan, agar masing-masing kami dapat mengerti. Tuhan yang memberkati yang akan membawakan firman Tuhan, Tuhan yang memberkati kata-katanya, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi lagi dari lagu nomor 18. Aku berubah. Sebelum kita masuk ke ruang kesaksian, kita bernyanyi dari lagu nomor 401, sedikit demi sedikit. Shalom. Selamat siang. Saya akan berbagi dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan bercerita dulu. Jadi
Di kampung saya itu kan dulu orang-orang penyembah berhala. Jadi pas pertengahan bulan, pas mau sekolah, pas hari libur itu kawan-kawan saya mau ke rumah saya. Sekitar jam setengah 5 sampai jam 5 pagi. Jadi mereka mau ke kampung saya karena di kampung saya itu mau masuk ke dalamnya gang kecil tidak ada lampu. Jadi mereka takut. Jadi mereka rame-rame datangnya. Walaupun sudah rame-rame, tapi mereka masih takut. Jadi waktu itu pas mereka mau masuk, mereka nampak hantu katanya. Ya saya percaya karena memang ada hantu di dunia ini, tapi saya tidak takut karena Yesus sudah bersama saya. Saya dapat firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 4 yang menurut saya. Jadi pada 1 Yohanes 4 ayat 4 itu firman Tuhan berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Jadi dari ayat ini, waktu kawan saya bercerita itu, ya saya biasa aja karena Tuhan Yesus sudah di dalam saya dan roh Tuhan sudah di dalam saya. Walaupun saya sudah gelap, pernah ya mungkin pun sering saya pulang ke rumah dari jalan itu kampung saya tidak takut lagi karena saya udah biasa pun juga saya tidak takut lagi karena ada roh yang ada pada Tuhan sudah ada pada saya. Dan roh itu, roh yang ada di dalam dunia lebih kecil daripada roh yang ada pada Tuhan. Jadi apapun pergumulan kita, walaupun roh-roh yang ada di dalam dunia ini mengusik kita jangan takut karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih. Masih ada yang mau berbagi lagi? Adakah yang mau berbagi lagi? Laura juga mau cerita sedikit gitu ya, pengalaman setelah menyelesaikan ujian gitu di sekolah. Ya bersyukur ujian sudah selesai dilaksanakan gitu dan Laura bisa mengikuti dengan baik. Ya walaupun agak kecewa gitu karena masih ujian pakai handphone, karena nilainya jadi banyak berkurang gitu. Kalau ujian pakai kertas kan contoh 40 soal, ABCD ada isian ada esai, nilainya beda-beda. Kalau ada yang salah, poinnya juga nggak terlalu banyak karena soalnya 40. Jadi masing-masing soal punya poin sendiri-sendiri dan nggak terlalu tinggi gitu. Kalau ujian dari Google Form, soal yang nggak hitungan itu cuma 20, otomatis satu soal nilainya ada, memang nggak semua nilainya sama. Cuman dia kan ABCD, salah sedikit, salah pilihan aja udah pasti jawabannya salah. Kalau tadi hitungan salah pun jawabannya masih ada jalannya gitu, dapat nilai setengah gitu kan. Jadi ada penambahan nilai gitu. Ini yang buat Laura sebenarnya kurang suka ujian pakai Google Form gitu, karena
Kalau misalnya ujian pakai kertas kan bisa salah, ada yang salah 4 gitu. Gak remedial, ini bisa salah 2 aja remedial karena tergantung gurunya ngasih ada yang satu soal itu berapa poin gitu. Jadi ada beberapa mata pelajaran Laura remedial kemarin kayak PKN, itu PKN Laura remedial. Ya melihat teman-teman yang tidak remedial karena mereka melihat Google gitu ya, ada rasa iri sedikit gitu, kayak aku yang baca buku sampai tengah malam, aku remedial Tuhan gitu, dia dengan gampang buka Google, dia nggak remedial gitu. Ya itu ada rasa iri Laura, tapi Tuhan tetap mengingatkan gitu, bagaimana sih seharusnya anak Tuhan, seharusnya dengan nilaiku yang aku dapat itu ya aku bangga, tetap bangga ya, walaupun sebenarnya berarti harus belajar lebih banyak lagi gitu, supaya aku juga bisa mengalahkan dia gitu kan. Ya Tuhan menyatakan ya kemampuanku sebenarnya ya segitu kemampuanmu gitu, jangan iri sama orang-orang yang nilainya di atas rata-rata tapi bukan dengan hasil yang benar-benar dari yang mereka hasilkan gitu. Itu yang menegur Laura, dan kembali Tuhan kuatkan anak-anak Tuhan itu gak akan pernah dipandang bodoh gitu. Kalau mereka memang benar-benar melakukan apa yang mereka apa yang benar-benar memang Tuhan suruh dan melakukan tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa, itu sih yang mau gue bagikan. Kita bernyanyi lagi sebelum masuk ke firman Tuhan dari nomor 197. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita nyanyikan lagu yang saja. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini lagi. Kami masih diperbolehkan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah yang menolong kami, buka sekali lagi hati dan pikiran kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, temanya hari ini hidup yang berbuah. Sedang berbuah? Sudah berbuah? Ada jawaban. Hidup yang berbuah. Tentu kalau orang berbuah harus ada akar dulu ya. Pohon itu kalau dia berbuah harus ada akarnya, ada pohonnya. Kita sudah berakar ya di dalam Tuhan maksudnya. Harus itu dulu supaya bisa berbuah. Harus berakar dulu. Nggak akan ada buah, apalagi buah plastik. Kita kan nggak mau buah plastik. Macam. Tapi kan kita mau buah yang manis. Tentu yang berbuah di dalam Tuhan itu harus ada akarnya dulu. Sudah ada akarnya enggak? Akarnya apa sih? Harus melekat firman Tuhan itu. Yuk kita baca dulu dari Yohanes 15.
Yohanes 15 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah banyak. Makanya saya tanya tadi, sudah berbuah belum? Buahnya buah yang bagaimana ini? Yang asam, yang manis, yang kecut, atau bagaimana? Orang kalau berbuah di dalam Tuhan harus melekat. Itu akan otomatis. Kalau orang sudah berakar, sudah bertumbuh, pasti menghasilkan buah. Itu nggak disuruh-suruh, pasti akan berbuah. Lihat pohon mangga ya, itu kan nggak pernah kita bilang, buah kok ya, enggak. Tapi kalau dia sudah berakar, batangnya sudah besar, otomatis dia berbuah. Anak Tuhan juga seharusnya begitu. Seharusnya sudah berbuah. Jadi buah yang mana? Bisakah anak-anak remaja berbuah manis? Nah, ini jadi persoalannya. Aku masih muda kok. Bisa nggak berbuah manis? Bisa nggak menghasilkan buah yang banyak? Karena anak remaja ini banyak tantangan. Jangankan anak remaja, orang tua saja banyak tantangan. Banyak sekali tantangannya. Tadi Gilbert, ini kayak tim ya, MC-nya siapa, yang saksian siapa, satu tim kayaknya keluarga ini. Yang diundang nggak datang. Yang diundang nggak datang, tapi nggak apa-apa. Nah, memang ke tempat kami itu agak serem. Yang sudah pernah ke rumah kami, agak serem orang datang memang. Dulu ada teman saya, waktu saya masih remaja juga, asal datang mereka bawa gitar. Ini kok gitar ngapain? Rupanya nyanyi dia. Dalam nama Yesus itu masuk ke dalam. Karena memang lampu waktu itu nggak ada. Sekarang ada lampu mati pula. Gitu. Itu ada sekitar 200 meter itu ya dari Pasar Hitam ke rumah itu. Gelap memang. Gitu. Jadi teman-teman dulu kayak kita tadi kalau datang mereka takut gitu. Dan memang cerita-cerita orang dulu memang situ tempat pemujaan setan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini kami dijagai oleh Tuhan. Ya orang sering kalau abang saya dulu dia bilang sering lihat kalau hari Jumat itu keris terbang gitu. Mungkin bagi orang itu aneh ya, tapi mereka lihat memang keris itu terbang. Tukang pisang lagi kalau datang ke rumah, ngeri tempat abang ini. 4 setan semua ini, ngapain tinggal di sini dia bilang. Cuman bukan itu yang kita bahas ya kan. Bisakah anak muda berbuah manis? Kalau kita sudah berakar, kalau sudah bertumbuh, pasti bisa. Sudah melekat enggak firman Tuhan itu? Akarnya sudah kuat enggak ini? Tentu orang kalau menerima Tuhan kan, dia berdoanya bagaimana? Baca firmannya bagaimana? Persekutuannya bagaimana? Bersaksinya bagaimana? Kan ini ya. 4 roda kehidupan itu kan tahu ya. Kalau orang mahasiswa dulu dipelajari itu. Kak Nina mungkin tahu itu 4 roda kehidupan orang Kristen itu. Ada berdoa, ada bersekutu, ada baca firman, ada bersaksi. Ini yang menghasilkan buah. Makanya mungkin temanya hanya dibuat hidup yang berbuah, berakar sama bertumbuh, nggak usah lagi. Gitu. Sudah dianggap. Gitu. Jadi bagaimana anak muda ini bisa? Kita lihat contoh. Ada kok anak muda yang berbuah lebat di dalam firman Tuhan. Kita buka Timotius. Ini contohnya. Ya. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Ini enggak asing lagi. Firman Tuhan ini enggak asing lagi. Ini Timotius orang yang sangat muda. Umurnya waktu itu kira-kira dia itu sekitar 14 ke 15 tahun. Masih muda ya? Remaja. Ya. Remaja itu kan belum dewasa
dan sudah lewat batas anak-anak, kan itu ya remaja ya. Jadi remaja ini kadang-kadang kalau di luaran, di sekolah kelihatan seperti dewasa gitu. Kalau di rumah kelihatan seperti anak-anak gitu. Itu remaja gitu. Kelihatan kayak dewasa kalau di luar, apalagi di sekolah gitu. Enggak gitu ya. Kelihatan begitu, biasanya begitu remaja. Remaja memang begitu, dia belum dewasa dan sudah lepas masa anak-anaknya. Itulah remaja. Nah, Paulus ini memberitahu sama Timotius, dia hendak diutus, akan banyak tantangan ini. Kalian juga anak remaja akan banyak tantangan di luar. Sangat banyak sekali tantangan. Di sekolah, di pergaulan, sangat banyak tantangan. Bagaimana supaya kita bisa berbuah di dalam Tuhan? Kita lihat dulu ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahlil dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Film hari ini kita melihat filmnya yang aneh-aneh semua ya. Semua cerita dongeng. Anak remaja suka enggak itu? Karena film hari ini kita tengok di TV, rata-rata yang menceritakan itu yang gak masuk di akal. Maksud saya, sudah di mana kita ini? Film yang kita tonton, kesukaan kita itu film yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, atau membuat kita justru pikiran kita jadi tidak mengenal Tuhan lagi. Itu sulit untuk berbuat. Itu salah satu tantangan. Media sosial ini kan banyak tantangannya. Bagaimana dengan strategi kita? Apakah masih bolong-bolong? Ini penting. Kalau masih bolong-bolong, ya, sulit untuk berbuat. Nantilah karena sibuknya, nanti bayar malam. Terakhir lupa lagi. Kalau sudah akarnya kuat, saya pikir nggak ada alasan untuk dia tidak strategi. Ya, sekalipun begitu banyak pekerjaannya, kan mau berubah banyak nih. Apapun pekerjaanmu yang lain, persekutuanmu dengan Tuhan itu yang utama. Persoalan engkau membaca firman Tuhan kan bukan persoalan panjang dan pendeknya, tapi hubunganmu dengan Tuhan itu harus ada setiap pagi. Kadang-kadang kita suatu kelelahan, capek kali dah. Padahal hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Jangan ditunda kalau mau berbuah banyak. Ini yang diajarkan oleh Paulus sama Timotius. Itu yang dijauhi pertama. Jauhi tahlil dan dongeng. Karena itu bukan bagian orang di dalam Tuhan lagi. Tapi kan ada kesaksian, oh itu lebih besar. Jadi perhatikan juga tontonan kita apa. Jangan nanti lebih banyak tontonan kita membuat jadi pikiran kita ini diubahkan. Karena itu juga salah satu strategi iblis ya, untuk membuat supaya kita tidak tertekun di dalam Tuhan. Kemudian apa lagi jadi? Ayat ke-8. Latihlah badanmu. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah ini penting. Makanya kita selalu buat mentoring. Itu jangan terlambat kalau bisa. Ya, nggak pernah saya selama mentoring belum pernah ya. Itu penting. Itu penting. Makanya saya bilang tadi, ketika akarnya sudah melekat, pohonnya sudah baik,
ini akan keluar menghasilkan buah yang mantap nih, pasti. Pohon itu pun kalau kita rawat cukup pupuknya pasti menghasilkan buah yang manis. Kami di rumah itu tanam waktu itu pohon apa ya? Jambu kristal. Buahnya manis karena dirawat sama orang. Kalau nggak dirawat, saya pikir tanahnya dia buat subur, pupuknya dia bikin cukup, gitu. Walaupun pupuk kandang, tapi waktu dapat buahnya itu sekalipun kecil enak sekali. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya pikir juga harus itu. Nah, bagaimana supaya berbuah lebat tadi itu? Akarmu itu. 4 hubungan pribadi dengan Tuhan tadi jangan pernah ketinggalan, terutama saat teduhnya. Nggak akan bisa kita berbuah kalau masih saat teduhnya bolong-bolong. Makanya saya bilang tadi, pohon itu nggak disuruh-suruh dia berbuah, dia buah sendiri kok. Kalaupun dia nggak berbuah, mungkin entah kurang pupuk apa. Pohon yang tumbuh di luaran itu nggak kita suruh-suruh dia berbuah, dia berbuah sendiri. Nggak pernah ada yang nyuruh itu, berbuah dia. Karena sudah ada akarnya nyambung dengan tanah yang subur. Artinya apa? Kita pun nggak akan disuruh-suruh sama orang, pasti berbuah kalau sudah melekat firman Tuhan itu. Kalau sudah itu menjadi makanan kita, kalau itu memang makanan kita setiap pagi, itu akan mengalir ya, mengalir aliran-aliran air itu. Pasti buahmu manis. Persekutuanmu harus kamu jaga dengan Tuhan supaya bisa berbuah lebat. Firman Tuhan yang akan mengajari kita. Jadi orang muda itu bisa berbuah banyak, bisa. Asal menjaga hubungan pribadinya dengan Tuhan. Kita lompat ke ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau muda karena engkau rendah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah ini yang perlu kita sikapi. Anak-anak muda, perkataan dijaga, tingkah laku dijaga, kasih, kesetiaan, kesucian. Ini penting. Bagaimana ini bisa ada kalau hubungan pribadi dengan Tuhan nggak jelas? Harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau Timotius bisa, saya yakin kita bisa. Walaupun Timotius gurunya hebat ya, gurunya Paulus ya. Guru kita langsung Tuhan Yesus, firman Tuhan guru kita. Walaupun sekali lagi ada banyak tantangan. Ini waktu itu banyak sekali tantangan. Sekalipun Paulus ini begitu muda, Timotius ini begitu muda, tapi Paulus punya keyakinan, makanya dikasih tahunya. Artinya apa? Nggak ada alasan orang muda tidak berbuah banyak. Nggak ada alasan orang-orang muda itu tidak berbuah di dalam Tuhan. Kalau akarnya sudah jelas, kalau pertobatannya sudah jelas, kalau prioritas utamanya jelas. Jadi akarnya itu tadi, di tanah yang mana kau lekatkan hatimu? Mana prioritasnya? Sekolah penting dong. Cita-citaku sangat penting. Tapi bukankah firman Tuhan jauh lebih penting? Biasanya kan anak-anak muda, katakanlah bukan hanya anak muda, kesalahannya banyak di manajemen waktu ya. Orang tua juga begitu saya rasa. Manajemen waktu kadang-kadang. Ini harus kita perbaiki. Datang kepada Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan harus diperbaiki. Itu saja saya pikir caranya supaya kita bisa berbuah banyak. Kalau firman Tuhan yang
yang sudah menjadi utama dalam hidupmu pasti berbuah banyak. Sikapmu akan muncul mencerminkan kau anak Tuhan. Perkataanmu akan lebih baik. Tingkah lakumu akan keluar sendiri itu. Pasti keluar sendiri. Karena itu juga yang dialami oleh Timotius waktu itu. Dia diingatkan terus. Kalau Timotius diingatkan oleh Paulus, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini menjadi landasan. Firman Tuhan ini menjadi landasan kita supaya kita bisa berbuah banyak itu. Hidup yang berbuah itu. Tentu gak banyak orang hari ini yang mau berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau dia gak siap dibentuk oleh Tuhan. Makanya saya sering bilang gini, anak-anak Tuhan itu kadang-kadang sering disebut orang gila lah. Kayak orang gila yang nggak layak dikerjakan gitu. Zaman ini kan zamannya nyontek gitu. Tapi kan aneh kalau kau nggak ikut nyontek. Aneh nggak rasanya? Dibilang orang lah sok hebat, sok paten, itu kan tantangan. Gitu. Itu tantangan. Bagaimana kita bisa membuat itu? Saya dulu pernah dibilang orang begini. Anak laki-laki biasanya seusia-usia Gilbert gitu belajar merokok ya. Terus teman bilang, anak laki-laki gak merokok bencong. Dia bilang gitu. Anak laki-laki hari ini kalau gak merokok bencong dibilang. Alam dia gak tahu bencong merokok semua. Ya kan? Oh iya, Tuhan kasih apa ya? Kasih jawaban begitu. Saya mikir apa jawabannya ini ya? Kalau laki-laki nggak merokok itu bencong. Nggak ada laki-lakinya kau kalau nggak merokok. Nggak jantan katanya. Padahal kejantanan nggak ditentukan dari merokok, enggak. Perempuan juga merokok. Nah, ini kan jadi tantangan bagi kalian hari ini. Mungkin masa kami sudah lewat itu, gitu. Tapi bagi kalian hari ini tuh, yang begitu-begitu akan terus itu. Kayak sinetronnya, beda-beda tipe aja gitu. Hidup-hidupnya ini begitu. Zaman kami dulu begitu. Kalian sebenarnya menuju ke dosa semua itu. Hanya cara-caranya aja diubah oleh iblis sedikit gitu, dipermak gitu. Paling tetap begitu. Terus saya berpikir, bagaimana caranya menjawab kawan-kawan ini ya? Ya, saya pikir gini, iya, bencong kan merokok semua. Justru dia yang bencong, orang yang merokok kan. Saya bilang begitu. Itu waktu SMA itu. Apalagi waktu SMA kan di SMA Kuala itu rajin PA kayak orang tadi kan. Saya sering dibilang begitu. Kalau PA itu gak beres itu, merokoklah di luar aja. Jadi itu tantangan sebenarnya itu. Jadi kalau ada orang bilang, gak merokok kau, apalagi anak perempuan itu sekarang udah pandai-pandai belajar merokok kan. Itu hati-hati. Dibuat perkataan-perkataan yang menyudutkan kita. Coba kalian tengok nanti, bencong itu merokok semua. Gak ada bencong gak merokok sedikit. Iya. Tuhan kasih jawaban begitu aja gitu. Justru yang merokok itu yang bencong. Karena dibilang Bapak dari begitu kan, gak jantan kita, gak menunjukkan kejantanan itu rokok. Itu kan hal kecil. Tapi Gilbert juga saya rasa mengalami hal itu waktu dia main pusat. Apa dibilang orang gila, gak jantan kalau rokok. Itu aja jawabannya. Tengok itu bencong merokok semua. Justru yang merokok itu bencong gitu. Tapi bagaimana kita menguduskan hidup kita kepada Tuhan? Tantangannya banyak, iya. Anak perempuan juga saya yakin banyak tantangannya. Tantangannya ala-ala kekoreaan hari ini ya. Itu tantangan. Ada banyak cara yang dibuat ini supaya hidupmu tidak berkenan. Tetapi kalau akarnya kebenaran firman Tuhan itu yang kita pegang, akan mengalir itu keluar, akan menghasilkan buah yang manis. Jadi contoh tadi sudah kita ambil. Timotius itu orang yang muda, umurnya 15, usia kalian Pak, ya kan? Dia bisa
Walaupun jangan samakan kita dengan Timotius, tapi kalau Timotius bisa, dari mana dia bisa? Roh yang ada pada Timotius kan sama roh yang ada pada kita hari ini. Persoalannya mungkin Timotius lebih taat, kita kurang taat, kan begitu? Kan itu saja kendala. Dia taat. Kita yang tidak taatnya di mana ini? Kenapa nggak bisa berbuah? Apa yang kurang? Dalam hal apa? Perbaikilah, minta ampunlah, datanglah kepada Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang maksimal, hidup yang berbuah itu. Saya yakin tantangannya banyak, tapi bukankah seperti serintan roh yang ada pada kita lebih besar? Jangan pernah menganggap kita sendiri. Makanya penting bersekutu, dikuatkan anak-anak Tuhan. Penting bersekutu. Jangan jauhi ibadah. Orang yang menjauhi ibadah, dia akan semakin jauh dengan Tuhan. Yakinlah itu. Semakin kita tunda untuk ikut beribadah, akan ada masanya semakin menjauh dengan Tuhan. Dengan banyak alasan, 1000 macam alasan bisa dibuat. Tapi itu justru kesempatan iblis untuk membuat kita lebih jauh. Jadi hidup yang berbuah itu akarnya tadi harus melekat kepada Tuhan. Di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun orang dunia bilang banyak yang bisa dikerjakan, iya, tetapi tidak menuju kekekalan. Anak Tuhan hidupnya harus mencapai kepada kekekalan. Yang kita kerjakan ini kan pencapaiannya untuk kekekalan. Ya, makanya dibuat template untuk kalian supaya hidup kalian pun bisa mencapai kekekalan itu. Timotius contohnya bisa. Masa dia juga banyak tantangan waktu itu. Sama tantangannya. Hari ini juga zaman kita banyak tantangan. Sangat banyak tantangan. Dari teman-teman sekolah, di rumah juga mungkin ada tantangan. Kadang-kadang anak-anak remaja melihat orang tuanya nggak cocok lah cara hidupnya begini. Ini tantangan juga kadang-kadang. Bapak aja gitu, mama aja gitu. Nggak jadi berkat juga orang tuanya kadang-kadang kan begitu. Sehingga anak-anaknya tidak datang kepada Tuhan. Jadi gurunya jangan orang tuanya, Tuhan gurunya. Tuhan menjadi gurunya. Kalau orang tua kita menjadi gurunya, ini akan sulit. Sekalipun bukan berarti orang tua bisa suka-sukanya. Kalau orang tuanya sudah bertobat, mari saling menasihati, bersekutu di dalam Tuhan. Jadi anak muda itu bisa hidupnya berbuah, berkenan kepada Tuhan. Timotius sudah buktikan itu. Paulus sudah ajarkan itu kepada Timotius. Jangan seorang pun menolak engkau karena engkau muda. Anak-anak muda bisa hidup benar di dalam Tuhan. Bisa hidupnya benar dalam Tuhan. Nah, persoalannya sekali lagi, bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan? Ini yang penting. Hubungan pribadimu dengan Tuhan itu sangat penting. Kalau itu masih kelang-kelang, Senin Kemis, nah itu berbahaya. Nggak akan bisa berbuah. Jadi kita cek hari ini, di bagian mana yang kita belum berbuah manis. Ceklah. Saya meyakini kalian tahu di bagian mana kita ini masing-masing yang belum berbuah. Ya. Hidup dalam Tuhan saya rasa cuma ini yang penting. Bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau memang firman Tuhan itu, kalau memang Yesus itu sudah kita terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, makanya sudah ada akar tuh, ya kan? Orang yang menerima Tuhan menjadi Allah di dalam hidupnya, akarnya kan sudah ada di kita kan gitu. Makanya perlu siram dengan firman Tuhan supaya bertumbuh. Nah kalau sudah bertumbuh, tinggal nunggu buahnya. Sama dengan pohon. Pohon itu kan awalnya kecil, kita siram, kita tanam, kita kasih pupuk. Bertumbuhnya.
Kalau dia sudah bertumbuh, nggak perlu lama-lama, pasti menghasilkan buah. Ya. Di dalam Tuhan yang kita bisa berbuah, sama seperti yang sekarang. Di dalam Kristus itu, kalau melekat sudah, pasti otomatis dia berdoa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya kalau Timotius bisa dipakai Tuhan, bisa menjadi berkat bagi orang lain, kami meyakini kami juga bisa juga. Karena roh yang ada pada kami sama seperti roh yang ada pada Timotius. Kami tahu ada banyak tantangan di luar, tapi buatlah supaya hati kami melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Buatlah supaya hati kami berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami terus berkenan bagi Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami 1 minggu ke depan dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah kiranya yang menolong, yang memimpin kami. Sebab dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.